Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Flint adalah kota terbesar di Michigan, Amerika Serikat. Kota ini terletak di sepanjang Sungai Flint, 66 mil di sebelah barat laut Detroit. Pada sensus tahun 2020, kota Flint memiliki populasi sebanyak 81.252 jiwa, yang menjadikannya kota terpadat ke-12 di Michigan. Kota yang merupakan produsen kereta dan juga mobil ini membuatnya dijuluki kota kendaraan. Kota ini tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik manufaktur mobil Buick dan Chevrolet. Buat para pengunjung yang tertarik berlibur di kota ini, kalian bisa menikmati makanan khas Michigan seperti Mackinac Island Fudge yang berupa permen coklat yang padat dengan gula-gula yang mengkristal. Pengunjung dapat menikmati rasanya saat mereka berjalan-jalan di pusat kota, di mana 14 toko fudge secara kolektif membuat lebih dari 10.000 pound fudge per hari selama musim panas. Lalu ada Coney Island Hot Dogs yang berupa hot dogs dengan saus daging, bawang, dan mustard yang disajikan di atas roti kukus. Ini mirip dengan chili dogs, tapi versi Coney Island biasanya tidak mengandung kacang merah. Kemudian ada Coney Pasty yang merupakan kue pastry panggang dari Inggris yang diisi dengan daging sapi, potongan kentang, lobak kuning, dan bawang. Lalu dibumbui dengan garam dan merica dan dipanggang. Di sana juga ada dessert terkenal yang bernama Pączki yang berupa donat tradisional Polandia yang diisi dengan selai atau isian manis lainnya dan ditutupi dengan gula bubuk. Nah, di kota inilah tinggal seorang gadis bernama Christina Ann Thompson atau Christy. Dia lahir pada tanggal 16 Januari 1978 di Flint, Michigan dari orang tuanya yang bernama Kathy dan Harvey. Christy memiliki dua saudara perempuan yang sangat sayang terhadap dirinya. Dia adalah anak yang baik, menyenangkan, suka bicara belak-belakan, dan sangat bersahabat. Dimanapun Christy berada, dia disukai banyak orang dan selalu menjadi pusat perhatian. Kepribadiannya yang ceria selalu berhasil membuat orang lain tersenyum dan tertawa. Pada malam hari, dia lebih suka menghabiskan waktu dengan keluarganya bermain monopoli atau permainan board game lainnya. Sesekali dia melakukan hobinya membuat scrapbook dan berenang. Pada tahun 1997, Christy bertemu Jason Thomas Harris di sebuah pesta. Dari pertemuan ini, mereka akhirnya saling jatuh cinta dan mulai berpacaran. Setelah beberapa tahun bersama, mereka pun menikah pada tahun 2003. Dan pada tahun 2009, mereka menyambut kehadiran putri pertama mereka yang bernama Hailey James Harris. Christy tidak hanya menjadi istri yang hebat, tapi dia juga merupakan ibu yang pandai. Putrinya adalah dunianya, dan dia bersedia melakukan semua pengorbanan untuk memastikan kesejahteraan putrinya itu. Lalu pada bulan Mei 2014, Christy dan Jason menyambut putri kedua mereka yang bernama Kellyanne J. Harris. 4 bulan setelah melahirkan, sekitar bulan September 2014, dia sudah kembali bekerja. Tentu saja Christy masih menyusui. Jadi di sela kesibukannya di kantor, dia menyempatkan dirinya memompa dan menyimpan banyak ASI, sehingga siapapun yang menjaga putrinya dapat memberi mereka susu saat dia bekerja. Christy benar-benar sangat teratur dengan jadwal memompa ASInya. Dia juga sangat teliti dalam menulis label tanggal kapan ASI dipompa. Suatu hari di tanggal 29 September 2014, seperti pagi normal lainnya, Jason mengantar kedua putrinya ke tempat penitipan anak. Dan Christy saat itu seharusnya berada di rumah sedang bersiap-siap untuk bekerja. Tetapi masalahnya, Christy saat itu tidak bekerja. Jason tahu akan hal itu, tetapi dia tidak ingin orang lain tahu kalau dia tahu. Beberapa jam kemudian, di kantor, Jason mulai mengirim pesan kepada tetangganya untuk meminta mereka mengecek keadaan istrinya di rumah. Jason bilang kalau dia khawatir dengan istrinya. Soalnya dia telah mencoba menghubungi Christy sepanjang pagi, tapi Christy nggak mengangkat teleponnya sama sekali. Dia khawatir, siapa tahu Christy ketiduran dan nggak mendengar bunyi alarm. Tentu saja sebagai tetangga yang baik, mereka langsung ke rumah Jason dan mencoba mengintip ke dalam melalui jendela. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Si tetangga rupanya menemukan tubuh Christy yang sudah dingin tergeletak di tempat tidurnya. Dari mulutnya Christy keluar busa. Menyadari kalau ini darurat, dia pun segera menelpon 911 dan juga menelpon tetangga lainnya yang kebetulan merupakan seorang perawat rumah sakit. Sayangnya selama menunggu, tetangga tersebut tidak dapat melakukan tindakan penyelamatan sama sekali. Ketika para petugas polisi datang, mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda perlawanan di ruangan manapun. Di sana juga tidak ada senjata apapun yang tergeletak di sekitar, selain beberapa pil pereda nyeri pasca persalinan.
Hal ini tentu saja sangat mengejutkan pihak keluarga dan sahabat-sahabat Christie. Rasanya nggak masuk akal. Christie baru saja berusia 36 tahun. Dia secara umum cukup sehat dan tidak memiliki kondisi kesehatan yang fatal. Jason kemudian ditanyain polisi tentang perilaku istrinya pada malam sebelumnya. Dan dia menceritakan kalau Christie terlihat agak aneh. Jason mengatakan kepada polisi bahwa Christie sempat minta dibuatkan semangkok sereal pada larut malam setelah dia mengeluh karena lapar. Tetapi setelah dibuatkan, Christie malah tertidur di meja makan saat sedang makan sereal. Karena tidak bisa dibangunin, Jason pun menggendongnya ke tempat tidur. Di sanalah Christie tertidur sepanjang malam. Dan menurut ceritanya Jason, Christie masih terlihat baik-baik saja ketika Jason berangkat kerja pagi itu. Para polisi pun mempercayai kata-kata Jason. Jadi, mereka tidak menginterogasi Jason lebih lanjut. Pada tanggal 22 Oktober, kepolisian Davison menerima hasil otopsi yang menunjukkan kalau Christie meninggal akibat dari obat yang dia konsumsi. Obat itu sebenarnya termasuk kategori obat aman. Hanya anehnya, obat ini harusnya tidak dikonsumsi secara oral. Namun, Christie malah meminum obat itu begitu saja. Gara-gara hal ini, penyebab kematian Christie ditetapkan karena overdosis obat yang tidak disengaja. Dan tidak ada unsur kriminal sama sekali di dalamnya. Keluarganya pun mau nggak mau akhirnya menerima keputusan polisi ini. Jadi, kasus ditutup dan tidak ada penyelidikan lagi. Kurang dari sebulan setelah istrinya meninggal, Jason membawa seorang wanita baru ke rumah untuk tinggal bersama dirinya dan anak-anaknya. Hidupnya tidak hanya kembali normal setelah kematian Christie, tapi benar-benar membaik secara signifikan. Jason berhasil mengumpulkan lebih dari 120.000 US dollar dari polis asuransi jiwa istrinya. Dengan uang itu, dia bisa melunasi sebagian besar hutangnya dan membeli beberapa mobil untuknya dan untuk pacar barunya. Dia bahkan membeli rumah baru yang besar. Dan seperti yang dapat kalian bayangkan, hal ini benar-benar membuat marah seluruh keluarga Christie. Mereka marah besar karena kematian Christie terkesan janggal dan tidak masuk akal. Dan Jason bukannya berduka, dia malah menikmati kehidupan barunya dengan banyak uang dan pacar baru. Jason juga bertindak seperti dia tidak pernah peduli tentang Christie sama sekali. Keluarga Christie makin marah setelah mendapat laporan dari seseorang kalau Jason sempat berbalas pesan dengan wanita lain di ruang bersalin. Sementara istrinya sedang dibedah dan melahirkan anaknya melalui operasi sesar. Parahnya lagi, ternyata sebelum istrinya meninggal, Jason terang-terangan menemui saudaranya dan memintanya untuk membayarkan tiket pesawat agar dia bisa mengunjungi wanita yang sedang dia gilai. Untungnya saudara Jason menolak melakukan hal seperti itu. Jason juga secara terbuka berbicara kepada rekan kerjanya tentang bagaimana dia ingin istrinya mati. Seorang rekan kerjanya Jason bahkan mengatakan bahwa Jason sempat meminta obat tanpa rasa dan bau yang bisa membuat seseorang pingsan. Dan orang itu gilanya benar-benar menjual Jason 10 biji obat itu. Untungnya Jason gagal menggunakan obat tersebut ke Christie. Karena ketika Jason mencoba memasukkannya ke dalam air minum istrinya, Christie mengetahuinya. Jadi rencananya tidak berhasil. Kemudian Jason membayar pembunuh bayaran sebesar 5.000 US dollar untuk membunuh istrinya. Tapi lagi-lagi hal itu tidak berhasil karena pembunuh bayaran itu ditangkap sebelum melakukan tugasnya. Karena putus asa, Jason akhirnya terang-terangan meminta rekan kerjanya apakah mereka mau membunuh istrinya dengan bayaran 10.000 US dollar. Dan di pagi hari ketika Christie ditemukan tewas, Jason sempat menelpon bosnya Christie dan langsung bertanya tentang uang asuransi jiwanya Christie. Seminggu kemudian, Jason lalu pergi ke kantor istrinya untuk bertanya lagi pada bosnya Christie. Tentu saja hal ini mencurigakan bosnya Christie. Ngapain si Jason nanya-nanyain uang asuransi istrinya terus? Di sisi lain, teman kantornya Jason ada yang menceritakan betapa Jason ini suka mengeluhkan kebodohan istrinya. Kata Jason, Christie ini malas, gak mau kerja, suka ngomel kalau di rumah. Dan bahkan Jason mempertanyakan apakah dia adalah ayah dari putri kedua mereka. Parahnya, tidak ada rekan kerja Jason yang mengira kalau Jason benar-benar serius mau membunuh istrinya. Jadi, tidak ada yang pergi ke polisi untuk melaporkan hal ini. Bahkan, saudara perempuannya Jason sendiri yang bernama Rachel tidak segera melaporkannya ke polisi ketika Jason mengatakan kepadanya setahun sebelum semuanya terjadi bahwa dia merasa satu-satunya jalan keluar dari pernikahannya adalah dengan melakukan pembunuhan. Betapa mengerikannya.
Mengetahui fakta tidak ada yang pergi ke polisi untuk melaporkan Jason yang jelas-jelas ingin menghabisi nyawa istrinya demi polis asuransi. Satu hal yang cukup menghibur walaupun tidak terlalu banyak membantu pada saat itu, saudara-saudaranya Jason, yaitu Jeff dan Rachel, akhirnya pergi ke kantor polisi 2 hari setelah Christy dibunuh. Singkat cerita, Rachel akhirnya memberitahu Jeff tentang semua yang dia ketahui dan dikatakan Jason kepadanya. Dan Jeff jelas sangat khawatir setelah mendengar semua itu. Jeff pun segera menanyakan ke Jason pada keesokan harinya, apakah benar Jason ingin menghabisi istrinya. Jason kemudian menjawab sambil tersenyum kalau dia hanya bercanda. Dia hanya ingin bercerai saja, bukan membunuh Christy. Mendengar itu, Jeff pun lega. Jadi, dia melupakan hal ini sampai kemudian Christy benar-benar ditemukan tewas. Di saat itulah, dia tiba-tiba teringat semua yang dikatakan Jason kepada Rachel. Jadi mereka berdua pun sepakat pergi ke polisi dan melaporkan hal ini. Tetapi tidak banyak yang bisa dilakukan karena meskipun informasi itu benar, namun secara teknis ini hanyalah desas-desus. Mereka tidak memiliki bukti nyata bahwa Jason telah membunuh Christy. Jadi untuk sementara, Jason tidak dapat dituntut dan dia menjalani hidup bebas bersama pacarnya. Sementara di sisi lain, keluarga Christy tanpa henti mengejar keadilan. Sejak Christy meninggal hingga minggu, bulan, dan tahun-tahun berikutnya, ibu, ayah, dan saudara perempuannya Christy melakukan segalanya dalam mencari bukti-bukti kejahatan. Mereka tidak percaya kalau Christy tewas akibat salah minum obat. Walaupun di depan Jason orang tuanya Christy pura-pura baik dan tetap tersenyum, tapi semua itu dilakukan demi menjaga keamanan cucu-cucu mereka. Ibunya Christy bahkan tidak melewatkan 1 hari pun membela putrinya. Dia tidak membiarkan siapapun di kantor polisi lupa bahwa putrinya masih membutuhkan keadilan. Untungnya, Jim, ayahnya Christy, sangat pandai dengan komputer. Dan suatu hari ketika Jason mengeluh tentang komputernya yang tidak berfungsi, Jim tentu saja menawarkan bantuannya untuk membetulkan komputernya Jason. Dan karena ayahnya Christy sekarang memiliki akses ke komputernya Jason, dia mengeluarkan hard drive-nya dan menemukan sepotong besar bukti berupa foto Jason yang sedang memegang sedotan dengan nampan di pangkuannya, dan di nampan itu ada bubuk putih. Gambar itu jelas-jelas menunjukkan bahwa Jason tidak hanya merupakan seorang pengguna narkoba, tetapi juga seorang yang memiliki akses ke jenis narkoba yang ditemukan di dalam tubuh Christy. Melihat ini, keluarga Christy langsung membawa bukti tersebut ke polisi. Namun ketika polisi menanyai Jason, dia sama sekali gak mau bicara mengenai foto tersebut. Polisi pun kesulitan dalam menyelidiki kasus ini, apalagi bukti-bukti yang didapat masih belum cukup kuat. Namun ibunya Christy, si Katie, tidak tinggal diam. Dia berusaha keras untuk mencari cara agar Jason bisa diadili. Dan karena mereka tidak bisa menjerat Jason secara pidana, mereka akan mengejarnya secara perdata. Orang tua Christy menyewa seorang pengacara yang hebat, yang membuat Jason tidak dapat berkutik. Pengacara tersebut mengorek-ngorek semuanya, dan Jason mau gak mau harus menjawab pertanyaan pengacara tersebut. Karena kalau enggak, hartanya bisa disita semua. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, Jason Harris akhirnya dinyatakan bertanggung jawab atas pembunuhan Christy. Dan semua itu ketahuan berkat ASI Christy. Gak sia-sia Christy menghabiskan waktunya berjam-jam memompa dan membekukan ASI-nya. Untungnya lagi keluarga Christy masih menyimpan semuanya. Jadi ketika Christy meninggal, ada lebih dari 50 kantong ASI-nya yang masih dibekukan. Keluarganya menyimpannya karena mereka tahu kalau nanti pasti akan dibutuhkan dalam penyelidikan. Dan jika dari pemeriksaan ASI tersebut hasilnya negatif, mereka dapat menunjukkan bahwa Christy bukanlah pengguna narkoba. Maka itu akan menunjukkan bahwa dia tidak sengaja mengkonsumsi obat yang menewaskan dirinya. Sejujurnya, keluarga Christy merasa siapapun di Departemen Kepolisian tidak ada yang becus dalam menangani penyelidikan ini. Itulah sebabnya mereka menghabiskan waktu 2 tahun untuk mendesak pemerintah agar melibatkan kepolisian negara bagian Michigan. Dan untungnya para petugas hukum dari Michigan akhirnya berhasil menangani kasus tersebut pada tahun 2016. Tetapi mereka tidak membuat banyak kemajuan hingga tahun 2018. Sampai ketika pengacara kasus perdata berhasil memojokkan Jason. Tapi sayangnya itu masih tidak cukup karena Jason masih bebas. Jason hanya dikenakan denda sebanyak 2 juta US dollar.
Tetapi untungnya pada tahun 2019, pemeriksa medis mengubah keputusan mereka tentang cara kematian Christy dari overdosis yang tidak disengaja menjadi pembunuhan. Dan ini membuka pintu bagi penyelidikan kriminal untuk bergerak maju. Jaksa wilayah Genesee David Lecton mengatakan suami Christy, si Jason Harris, punya riwayat berselingkuh dengan wanita lain di luar pernikahan mereka. Jason bahkan diduga memberitahu rekan kerjanya bahwa dia ingin istrinya mati. Jaksa mengatakan Jason bahkan menyewa pembunuh bayaran. Jason Harris telah membayar $5.000 kepada seorang pria untuk membunuh Christy. Namun pembunuh bayaran itu akhirnya ditangkap oleh polisi dengan senjata api, bahkan sebelum dia berhasil menghabisi Christy. Karena semuanya gagal, Jason akhirnya mengambil tindakan sendiri untuk menghabisi nyawa istrinya. 2 tahun sejak kematian Christy, polisi akhirnya mengamankan 3 bungkus plastik berisi ASI beku milik Christy yang ditempatkan di pendingin. Ketiganya diserahkan ke Laboratorium Kriminal Kepolisian Negara Bagian Michigan. Pada bulan November 2021, Jason akhirnya menghadapi total 3 dakwaan, yaitu pembunuhan tingkat pertama, mengajak orang untuk membunuh, dan penggunaan zat terlarang yang menyebabkan kematian. Kemungkinan besar obat itu ada di dalam mangkok serealnya Christy, dan Christy tidak mendeteksinya dan juga tidak merasakannya dengan baik karena susu menutupi rasanya. Pada tanggal 17 November 2021, Jason Harris dinyatakan bersalah atas ketiga dakwaan oleh juri. Tidak dapat dibayangkan kelegaan yang meliputi keluarga Christy ini ketika mereka akhirnya mendapatkan keadilan setelah bertahun-tahun. Jason akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. You wanted all the stuff. You sacrificed your daughters. Right? You took away their mother. That's the first thing you did. You took away their mother. You had no right to take her away. The impact of your crime has and will affect me for the rest of my life. Christy did not deserve this. I do stand behind my innocence behind this. I'm gonna hope for... The best way I can say it is you are a murderer and you are a liar. The judge then sentenced Harris to life in prison with no parole.